Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Diandra Syafadikta. Saya akan mempresentasikan sebuah alat project yang telah saya buat, yaitu jemuran otomatis berbasis ESP32 dengan menggunakan sensor LDR dan juga drain drop. Di sini saya integrasikan dengan Telegram bot sebagai notifikasi untuk keadaan real time-nya. Pada program yang saya gunakan yaitu Arduino IDE, di mana di sini untuk line 1 hingga 7 terdiri dari 7 library yang saya gunakan, terdiri Wi-Fi, Wi-Fi Client, Universal Telegram Board, Arduino, Wire, kemudian Liquid Crystal untuk I2C, kemudian stepper motor untuk motor DC-nya. Kemudian line 9 dan 11 itu kita masukkan konfigurasi Wi-Fi yang saya gunakan Wi-Fi pribadi yang terdiri dari ISD dan password. Kemudian untuk line 13 dan 15 kita mengkonfigurasikan Telegram Bot yang telah dibuat yang terdiri dari bot token kemudian chat ID. Nah, untuk line 17 dan 19 ini kita mengkonfigurasikan pin sensor, di mana sensor ada 2, rain drop menggunakan pin 34, kemudian LDR menggunakan pin 35. Nah, kemudian kita mengkonfigurasikan stepper motor di sini menggunakan 4 pin, di mana untuk speednya kita gunakan RPM senilai 10. Kemudian ada variabel status jemuran. Di sini kita mengirim ke Telegram bot senilai 1 detik untuk setiap informasi atau pendataan pada sensor. Di sini ada inisiasi LCD, di mana yang pertama di sini akan menampilkan pada LCD jemuran otomatis. Lalu akan mengkoneksikan Wi-Fi dengan Wi-Fi yang telah dimasukkan tadi. Ketika Wi-Fi sudah terhubung, maka akan menampilkan pada Wi-Fi itu connected Wi-Fi. Nah, nanti akan menampilkan ketika Wi-Fi sudah terintegrasi atau terhubung, maka pada Telegram akan mengirim sistem jemuran otomatis atau sudah siap. Nah, untuk current value dan juga cahaya persentasenya ini saya menggunakan 0 hingga 100, di mana yang paling rendah itu 0, semakin besar nilai yang dibaca oleh sensor maka akan semakin besar, di mana batas minimal 0 dan maksimal ini 100%. Untuk konfigurasi nilai batas ambang, di mana di sini pembacaan raindrop ini ketika di atas 30% maka akan dianggap hujan. Kemudian untuk cahaya jika di bawah 20% ini dianggap gelap. Hujan di bawah 20% maka ini dianggap tidak hujan atau minimnya pembacaan. Kemudian di sini jika cahaya lebih dari 50% maka dianggap cerah. Dimana jika di bawah 50% ini dianggap kondisi cahaya itu masih kurang untuk mengeringkan cucian. Kemudian ini ada kondisi dimana ketika tidak mendukung cuacanya maka akan menampilkan pada Telegram jemuran otomatis dimasukkan karena kondisi tidak mendukung. Di sini akan berputar 90 derajat. Dan sebaliknya ketika kondisi memungkinkan maka jemuran akan mengirim ke Telegram bot, yaitu jemuran otomatis dikeluarkan karena cuaca mendukung. Untuk simulasi selanjutnya akan saya langsung coba. Di sini setelah kita koneksikan untuk power, kemudian di sini akan menampilkan jemuran otomatis, di mana di sini akan men-scanning Wi-Fi. Di sini kondisi Wi-Fi belum saya nyalakan. Ini ketika Wi-Fi sudah saya nyalakan maka Wi-Fi tersambung. Di sini statusnya itu pembacaan untuk rain drop dan juga LDR-nya masih 0 karena di sini tidak ada cahaya dan tetesan hujan. Apabila kita beri cahaya pada sensor LDR, di mana di sini akan membuka jemuran. Dikarenakan pembacaan pada LDR ini senilai 60% atau melebihi batas minimal yang diperlukan untuk sebuah jemuran membuka. Apabila cahaya ditutup, maka di sini jemuran akan kembali menutup. Yang terjadi jika kondisi cerah namun bisa dibilang sedang hujan atau rintik-rintik. Nah, ini dalam kondisi ada cahaya ya teman-teman, di mana jemuran terbuka. Nah, di sini saya ada air, saya teteskan ke atas sensor raindrop. Nah, dia akan menutup. Tetap ada cahaya namun di sini terdapat air, maka jemuran ini akan menutup untuk mengantisipasi hujan yang masuk ke dalam jemuran dan mengenai pakaian. Nah, bagaimana jika ketika sudah kembali cerah? Nah, kita bersihkan dulu air pada raindrop. Nah, maka jemuran akan kembali membuka. Di sini dimana jemuran mengkondisikan bahwa hujan telah berhenti dan cuaca cerah kembali. Nah, bagaimana jika tidak ada hujan tetapi gelap atau bisa dibilang malam hari? Nah, di sini
jemuran akan menutup. Dia menganggap bahwa kondisi ini gelap atau tidak ada cahaya, maka akan menutup. Dikarenakan tidak ada cahaya, dianggap tidak bisa mengeringkan pakaian di luar, maka akan menutup ke kondisi sebelah. Nah, di sini untuk kondisi di mana tidak terdapat cahaya dan juga kondisi tidak hujan, maka akan tetap menutup, dan Telegram bot mengirim kondisi di mana cuaca tidak mendukung. Nah, ketika sudah terdapat cahaya dan tidak hujan, di sini dapat dilihat jemuran akan membuka dan mengirim notifikasi di mana cuaca mendukung atau jemuran sedang membuka, atau bisa dibilang jemuran kondisi di luar. Nah, ketika kembali gelap atau cuaca tidak mendukung, maka jemuran kembali mengirim notifikasi di sini dikeluarkan karena mendukung, kemudian tadi masuk kembali karena cuaca tidak mendukung. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan ide kreatif selanjutnya. Terima kasih.